Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai toleransi. Kemarin sudah dibaca modulnya, sudah diberikan contoh soal tentang toleransi. Nah, toleransi itu adalah selisih antara penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Ukurannya diizinkan ketika kita membuat sebuah produk atau benda kerja. Kenapa harus ada toleransi? Yang kemarin saya contohkan adalah mempermudah dalam pengerjaan produk secara massal. Artinya ketika produk itu dibuat pada industri yang berbeda, industri A dan industri B, maka komponen itu bisa digunakan, bisa berpasangan istilahnya. Nah, kenapa juga harus ada toleransi? Karena pada saat proses pengerjaan pengoperasian mesin, terutama yang konvensional, banyak sekali kendala. Contoh yang paling sederhana adalah kurang terampilnya si operator dalam membaca alat ukur. Jadi mungkin kurang terampil, kurang paham, maka diadakannya toleransi atau ada toleransi sehingga ukurannya itu tidak harus mutlak persis ukuran benda kerja tersebut. Kita lihat contohnya. Di sini adalah poros dengan diameter 18 plus minus 0,05 mm. Artinya di sini adalah ukuran dasar dari poros itu adalah 18 mm. Sedangkan penyimpangan atasnya adalah plus 0,05, penyimpangan bawahnya adalah min. Jangan lupa minnya. Min 0,05. Ukuran maksimalnya ukuran dasar ditambah penyimpangan atas, jadinya 18,05. Ukuran minimalnya adalah 18 ditambah ukuran minimal, ditambah tapi ditambahnya min, jadinya dia berkurang. Nilai toleransi adalah penyimpangan atas dikurangi penyimpangan bawah, makanya dia menjadi plus, min tambah min. Ukuran sesungguhnya atau ukuran yang diizinkan ketika kita membuat benda kerja ini adalah 17,95 sampai dengan 18,05. Artinya ketika kita sebagai operator, kita diizinkan membuat benda kerja ini tidak mutlak 18 mm, namun 17,95 sampai dengan 18,05. Jika benda kerja yang kita hasilkan ukurannya adalah sekian, maka benda kerja itu bisa digunakan. Tapi jika kurang dari 17,95 atau lebih besar dari 0,5, benda kerja itu gagal. Kalau dalam istilah penilaian pembelajaran berarti nilainya adalah 0. Tapi kalau masih dalam ring ini nilainya antara 1 sampai dengan 4. Nah, itu sebenarnya memberikan keleluasan kepada kita dalam pembuatan benda kerja ini. Tidak harus 18 mili, tapi kalau 18 mili pun itu masuk dalam ring dan diizinkan. Kemudian ada toleransi umum. Toleransi umum ini ada tabel toleransi umumnya. Jadi contohnya ini adalah toleransi khusus di mana toleransinya tercantum pada sebuah ukuran. Diameter 10, penyimpangan atasnya 0, penyimpangan bawahnya adalah min 0,1. Sedangkan ukuran yang lain dia tidak muncul nilai toleransinya, maka dia menggunakan toleransi umum. Nah, contoh sederhana. Cara membacanya adalah ukuran nominal. Ini adalah yang atas adalah ukuran nominalnya. Kemudian yang ini adalah penyimpangan yang diizinkan. Ukuran contoh lebih dari 0,5 sampai dengan 3. Kemudian di sini lebih dari 3 sampai dengan 6. Artinya jika yang muncul adalah 3 mili, berarti posisinya ada di sini. Tapi kalau angkanya atau ukurannya adalah 3,1, 3,01, 3,05, berarti posisinya ada di sini. Ingat perbedaannya. Kemudian penyimpangan nanti ada teliti, sedang, dan kasar. Ini adalah penyimpangan teliti, penyimpangan sedang, dan ini adalah penyimpangan kasar. Contoh sederhana. Nah, saya ingin dengan panjang 30 ini saya menggunakan penyimpangan yang sedang. Kita cari yang sedang, berarti posisinya di tengah ini. Kemudian kita cari ukurannya.
ukuran nominalnya adalah 30. Oh, berarti posisinya ada di sini. 6 sampai 30. Di manakah dia? Ada di sedang. Sedang berarti ada di sini. Toleransinya adalah plus minus 0,2. Artinya plus minus 0,2 ini penyimpangan atasnya adalah plus 0,5, penyimpangan bawah adalah min 0, penyimpangan atasnya adalah plus 0,2, penyimpangan bawahnya adalah min 0,2, ukuran maksimalnya adalah 30 tambah 0,2, ukuran minimalnya adalah ukuran dasar ditambah penyimpangan bawah 29,8, nilai toleransinya adalah 0,4, sedangkan ukuran sesungguhnya, ukurannya diizinkan adalah 29,8 sampai dengan 30,2. Lanjut, di sini ada toleransi ISO, toleransi dengan standar internasional. Ini adalah tabel. Nanti kalian bisa baca di modul kalau ini kurang jelas. Dalam tabel tersebut satuannya digunakan adalah mikrometer. Kalau kita konversikan ke milimeter, 1 mikrometer adalah 1/1000 milimeter. Jadi angka di sini nanti masih dibagi 1000 milimeter, 1000. Kalau kita jadikan milimeter. Membacanya tabel ini hampir sama. Oke, ukuran dasar di sini ukuran dasarnya adalah ini. 3 sampai dengan 6 mm, lebih dari 6 sampai dengan 10, lebih dari 10 sampai 18 dan lain dan selanjutnya. Intinya kalau 6,1, 6,0 sekian adalah ada di sini. Tapi kalau 6 bulat berarti adalah posisinya ada di atas. Ini adalah simbol toleransi untuk ISO. Kalau yang hurufnya kapital dia adalah berbasis lubang. Kalau huruf kecil dia adalah berbasis poros. Contoh sederhana. Contoh pembacaan toleransi ISO. Ada diameter 10, H besar 7. Ingat, diameter 10 ada di sini, H besar 7 ada di sini. Maka didapat nilai toleransinya adalah plus 15 dan 0. Plus 15 mikrometer, ingat, dan 0. Atau plus 0,015 mm dan 0 toleransi bawahnya. Ini sudah dibagi didapat dari plus 15 tadi dibagi 1000, jadinya 0,015. Contoh kedua, diameter 12 H5. Diameter 12 posisinya ada di sini dan H kecil 5. Penyimpangan atasnya 0, penyimpangan bawahnya adalah min 8. Penyimpangan atasnya 0, penyimpangan bawahnya adalah min 8. Tadi di tabel adalah mikrometer, ingat. Kita konversikan ke milimeter jadinya min 0,008 mm. Selanjutnya ada toleransi untuk bagian yang berpasangan. Contohnya adalah poros dan bantalan gelinding. Toleransi tersebut namanya suaian. Suaian nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah suaian longgar. Itu bisa dikarenakan lubang lebih besar dari poros. Kemudian suaian paksa. Suaian paksa itu ketika poros lebih besar dari lubang. Kemudian yang terakhir adalah transisi. Itu terjadi suaian longgar atau suaian paksa, tergantung dari ukuran sesungguhnya setelah benda kerja dibuat. Oke, sistem suaian nanti ada 2 macam. Suaian berbasis lubang dan berbasis poros. Nah, ini tadi suaian berbasis lubang tadi dia kalau di simbol toleransi ISO itu dengan menggunakan huruf kapital. Artinya suaian berbasis lubang, lubangnya itu sebagai dasar. Jadi daerah toleransi poros diatur menurut suaian yang direncanakan. Jadi yang diatur adalah porosnya. Kalau yang berbasis poros yang diatur adalah lubangnya, toleransi lubangnya. Oke, demikian tentang toleransi. Nanti kita diskusikan lewat classroom. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat belajar, semangat belajar, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.